Baik, jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca ADS 115 menggunakan STM32. Nah, kita langsung saja bagian sistem core kita isi ini kristal keramik, lalu bagian debugnya serial wire, lalu bagian clock configurationnya kita maksimalkan saja di 72. Oke, kita tunggu perhitungan otomatisnya. Oke, lalu karena dia di sini menggunakan I2C, kita nyalakan I2C nya. Nah, pada bagian ini biarkan saja, centang aja buat nanti jaga-jaga kalau misalkan dipakai. Oke, juga sudah selesai. Segini saja konfigurasinya. Kita generate code-nya. Kita pastikan kita build, tidak ada error di awal. Oke, harusnya tidak ada error. Nah, lalu untuk berikutnya kita perlu ini yang sebelumnya, kita perlu library dari ADS itu sendiri. Jadi bisa di-download di ini, rangkaiannya bisa di-download di sini. Ini buat backup saja. Ini, silakan di-download, zip misalkan seperti ini. Oke, downloadnya kita taruh di STM32 IDE. Nah, di sini saja nggak apa-apa. Lalu kita ekstrak, jangan lupa diekstrak. Nah, ini ada beberapa file. Kita pindahkan file C dan .h nya STM kita. Oke, pada bagian ini di copy yang H-nya ke include. Oh, tidak bisa. Kita copy, kita paste di sini, in include. Nah, sudah masuk .h-nya. Copy lagi ke source-nya yang C. Nah, ini juga sudah masuk. Lalu kita include library-nya ke dalam file main-nya. Kita include nama library-nya ADS 1x 15.h. Kita coba build, seharusnya tidak ada error. Oke, lalu kita melakukan pembacaan. Kita butuh beberapa variabel yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi misal di sini kita membuat variabel dulu di private variable. Di sini kita buat hasil nanti pembacaannya. Kita pakai karena dia menggunakan 16 bit. Hasil pembacaan dari ADS itu sendiri kita menggunakan variabel 16 bit ADC. Oke, lalu kita lihat dulu hasil pembacaannya. Oke, ini sebenarnya ADC value juga tidak masalah. Lalu kita perlu juga sebentar, bagian deklarasi ya. Jadi kalau misalnya akan dilihat di mana ya, di library-nya, kita perlu mendeklarasikan beberapa. Ini ada struct di sini nanti. Nah, ini kita perlu deklarasi di si main-nya. Kita copy saja, copy mensi di bagian
kita copy di bagian begin 2 di sini, kita kasih nama I2C misalkan, lalu kita emang init yang ada di sini, kita copy saja. Ini jangan lupa handlernya. Nah, ini kita masukkan saja di sini, pointernya, lalu handlernya kita ambil dari sini, itu nya, lalu addressnya. Oh ya, address ini kita perlu deklarasikan ya untuk addressnya. Jadi address itu misalkan nanti rangkaiannya akan seperti ini kurang lebih. Nah, di sini kan ada ADDR, ini rangkaian yang akan kita gunakan. Nanti kita akan hubungkan ke LCD juga. ADDR ini secara default sudah terhubung ke ground. Jadi misalkan kita ingin membaca beberapa modul gitu ya, ada 3 modul. Nah, nanti ADDR addressnya itu dibeda-bedakan, ada yang connect ke ground, ada yang connect ke VCC, nanti ada jadi penyesuaian alamatnya, jadi setiap modul bisa dibaca dengan baik. Nah, karena kita sini hubungkan ke ground, kita di sini ada nggak ya? Oh, seperti nggak ada. Jadi addressnya disamakan saja sini di bagian define, private define PD sini. Nah, ini addressnya nanti ya, kita masukkan di sini. Oke, lalu udah bagian ininya segitu aja. Oh ya, jangan lupa kita set gainnya ya, gainnya. Nah, sebenarnya pada dasarnya ini sama seperti yang ada di Arduino ya. Arduino itu sebenarnya ada, jadi library yang saya pakai juga itu sebenarnya dari Arduino ini, misalkan ini single N. Nah, kurang lebih sama seperti ini. Jadi gainnya itu bisa kita atur juga, misalkan ini kita menggunakan yang ini ya. Sebenarnya library-nya sama persis yang ada di sini, cuma kalau dalam STM32 itu harus dilampirkan I2C-nya ini, address I2C-nya, pointernya. Karena secara deklarasi, ini kita lihat deklarasinya itu ada ini ya. Jadi kita masukkan di sini. Oke, dengan tutor ini deklarasi ini tuh maksimal di 6,1 volt dengan apa itu, setiap bitnya itu bertambah 0,187 volt. Oke, lalu sudah seperti itu, kita lakukan pembacaan di while begin. Oke, kita membaca variabelnya, kita panggil sama dengan read ADC. Kita panggil single N, itu isinya channelnya kita ambil channel 0 ya. Kenapa channel 0? Jadi kalau misalnya dilihat di rangkaian tadi yang kita bacakan di A0 nih, jadi kita bacanya di A0 nya. Sebenarnya sama kayak di Arduino juga nih sih. Ini di Arduino juga sama, ini fungsinya saya samakan. Jadi sebenarnya library-nya saya konversi aja dari C++ menjadi C, dari apa menjadi C. Secara bacaan sama saja, nanti compute voltnya juga sama. Mungkin itu sudah, kita kasih delay ya biar tidak terlalu cepat. Salah hal delay, kita kasih delay misalkan 500. Nah, ini udah harusnya kita build. Ada error argument initnya ada yang kurang, kita cek I2C. Oke, ini yang salah, kita harus pakai pointer. Coba lagi, masih ADC undeclared. Oke, tadi itu ADC 1, ADC val, kita harus ganti dengan ADC val. Oke, kita coba lagi. Nah, sudah
kita bisa debug hasil pembacaannya. Jadi kenapa menggunakan ADS ini, jadi hasil pembacaannya itu lebih stabil jika dibandingkan dengan ADC bawaan dari STM32, karena ADC bawaan STM32 itu belum ada filternya, tidak sebagus yang ada di sini. Selain itu juga sebenarnya ada pembahasan khusus kalau di STM32 atau microcontroller yang ini itu dia menggunakan kapasitor metode. Jadi kurang lebih dia itu yang dilihat itu dia akan mengisi kapasitornya, ini ADC-nya, lalu dihitung waktu yang ketika diluruhkan. Kalau waktunya misalkan pembacanya 0,05 detik, nah itu akan jadikan sebuah nilai binarinya. Nah sedangkan pada ADS ini dia menggunakan komparator. Nah dengan komparator ini, nah bisa dilihat seperti ini, akan banyak banget komparator. Nah karena di sini ada 16 bit, maka komparatornya juga ada sampai 16 line. Sebenarnya rangkaiannya tidak seperti ini, ada yang menggunakan resistor dia. Nah dengan cara ini hasil pembacaannya jauh lebih stabil. Terus hambatan inputnya, hambatan pembacaan inputnya A0 itu yang di mana tadi, di sini A0 ini itu 1 mega, kecil, apa itu arusnya mengalir itu sangat kecil. Tapi kalau misalkan pada STM itu bisa 1 kilo, yang mana ada arus yang mengalir pada STM. Jadi misalnya hambatan luar nggak boleh lebih kecil atau lebih besar. Jadi intinya hambatan dalam dari si STM ini mempengaruhi hasil pembacaan seperti itu. Tapi kalau misalkan pada ini ADS ini kita juga bisa fungsikan sebagai multimeter seperti itu. Oke, balik lagi ke hasil pembacaan di sini. ADS filenya kita copy, kita isi di sini. Nah nih hasil pembacaannya 3300. Saya putar tuh, dia lebih stabil tuh, angkanya itu jarang banget berubah tuh. Dia hasil pembacaan itu sangat konstan, padahal 16 bit. Nah jika ingin dikonversi ke dalam nilai float, itu kita bisa lakukan. Misalkan kayak gini, kita ingin tahu nilai floatnya itu berapa, nilai hasil pembacaan tegangannya itu berapa. Nah, oh ya, perlu diketahui bahwa di sini kan nilai value maksimal dari si potensio ini kan saya hubungkan ke VDD, yang mana ke 3,3. Jadi maksimal itu 3,3 hasil pembacaannya. Nah, itu nanti kita coba lihat apakah benar 3,3. Nah, kita konversi nilai ADC value. Kita buat variabel kalau agar bisa dipantau di debug nanti, kita membuat variabelnya sebagai global ya. Voltage misal sama dengan nggak usah kita isi dalam sini. Voltage sama dengan compute, adakah compute force. ADC counts-nya kita isi dengan ADC value. Oke. Nah, dengan cara ini voltage-nya akan kelihatan berapa tegangannya. Kita coba pantau ya. Kita coba debug saja, kita debug. Nah, kita masukkan variabel dari voltage-nya, masukkan di live ini. Nah itu tegangannya 1,9. Nah coba kita maksimalin ya, kita coba maksimalin. Nah tegangan yang terbaca adalah 3,27, yang mana itu mirip mendekati 3,3 ya.
Nah itu oke. Sekarang dari sini kita pengen mantau hasil tegangannya. Kita pengen lihat di dalam sini, dalam apa ini, LCD. Kita coba print di sana. Gimana caranya? Kita coba dulu, kita masukkan library, nanti saya cantumkan ya di bagian GitHub-nya juga, nanti akan ada di deskripsinya. Kita perlu kita perlu library apa itu, library dari I2C LCD-nya. Kita bisa lihat di ini webnya di sini. Ini membantu banget. Download saja nih library-nya. Ini karena saya sudah download, jadi nanti saya sudah kita kita pindahkan dulu bagian library-nya ya. STM32 KPD. Di sini ada CD yang ini ya. Nih kebetulan saya udah download. Nah, ada di sini. Top. Nah, kita pindahkan dulu. Kita pindahkan ke direktori sini yang .h. Kita copy. Salah. Copy saja, kita masukkan di sini. Paste, hanya sudah. Lalu bagian C-nya kita copy, C, paste ya. Oke, jika sudah, ini udah ada. Kita lihat di sini itu ada beberapa penggunaan, tapi sebenarnya di foldernya sini juga sudah ada. Ini kan ada nih. Kita coba intip aja dari dia. Oke, nggak bisa dilihat. Ngelihatnya kita open with Chrome aja, kali bisa. Nah, ini bisa dilihat nih. Nah, di sini nih diperlihatkan kita bisa LCD-nya ini. Kita coba dulu ya. Initnya cukup ini saja. Variabelnya tidak ada. Oke. Nah, nih, ini perlu nih. Kita coba masukkan dulu include-nya ke dalam main kita. Kita build, jangan lupa dulu memastikan tidak ada error. Oke. Tidak ada error. Lalu kita lihat di sini, nih kita coba dulu ini ya, LCD yang ini. Kita coba itu di bagian 2, harusnya di sebelum loop. Nah, kita rapikan, Ctrl Shift F. Oke, build dulu. Oke, coba kita upload. Oke. Nah, perlu di reset dulu ya. Ini. Jadi ini sudah muncul ya, sesuai ya. Coba kita ganti deh. Dengan hello world misalkan apa ya? Hello world from Ali gitu misalkan ya. Kita coba upload. Nah, sudah berganti ya setelah diupload. Oke, berarti library-nya sudah berjalan, untuk LCD-nya berjalan. Nah, sekarang kita ingin print ini, mengeprint nilai dari ADC. Misalkan kita raw-nya dulu deh ya. Raw-nya kita mau masukkan ke dalam LCD-nya. Pertama kita perlu inisiasikan variabel char dulu untuk menampung, saya punya 100 ya, kita gedein aja nggak apa-apa sih. Kita menampung karakternya nanti. Nah, baru kita masukkan sprint print f, dari masukkan buff-nya
Lalu apa yang kita ingin masukkan, misalkan nilai raw gitu ya. Raw ini kan ada 15 5 digit ya, ada 16 bit 5 digit, kita masukkan saja kita beri persen 0. Jadi kalau misalkan nilainya 50 gitu ya, itu depannya ada 00-nya gitu, 05D gitu. Jadi 0-nya sampai 5 digit gitu misalkan. D itu nilai bilangan bulat ya. Kita isi dengan ADC file value. Nah, lalu di sini kita copy, kita print ini. Nah, pointernya kita 01 dulu, tapi kita printnya adalah si buff-nya. Oke. Coba kita upload. Ada ini sebenarnya error. Kenapa errornya? Buff. Oke, benar, buffnya kurang F1, buffering ya maksudnya. Nah, harusnya tidak ada error. Oke, kita lihat. Nah, nilainya sudah keluar. Nah, cuma tadi ini ada karakter yang tadi ya, jadi masih ada hapus. Untuk mengatasi ini kita clear dulu ya, kita clear di bagian, oh ya, karena ini nggak dipakai ya, ini nggak usah dipakai, nggak perlu dipakai lagi. Kita LCD clear, ada nggak? Ada. Kita upload. Sudah. Nah, nilainya sudah tampil ya. Kita coba buka. Nah, ya, tuh berubah dia. Nilainya sudah berubah. Oke, sekarang kita ingin menampilkan tegangannya bagaimana gitu ya. Kita coba dah tegangannya, kita coba tampilkan di LCD-nya. Berarti kita perlu mengubahnya yang ini, yang voltage ini kita ingin masukkan ya. Kita pakai sprint aja, nggak apa-apa. Kita coba dulu. Nah, ini kita tambahkan volt, misalnya kayak gitu ya. Karena float, nilai floatnya kita isi dengan misalkan 2 desimal float ya. Nah, seperti ini. Voltage-nya kita isi. Nah, ini ada merahnya, apa ini? Nah, kita perlu tahu nih apa merahnya. Nah, lihat nih. Di sini dijelaskan formatting is not enabled, MCU, oke, project properties. Nah, ini kita coba mengawal ini, tambahkan ini, kita centang ini. Gimana caranya? Gini caranya. Oke, bagian properties, lalu bagian build, kan saya lupa juga ini, general resource plus setting, ya benar, di setting ya, setting bagian. Nah, ini dia, you print float gitu, kita harus centang, kita apply dan close, rebuild. Oke, apply and close. Oke, kita coba build dulu. Nah, ternyata masih ada error. Errornya apa? Kita lihat. Nah, dia, jika menggunakan metode seperti ini, penyimpanannya kurang. Jadi kita pakai cara lain untuk mengubah voltage ini ke dalam karakter tanpa menggunakan sprintf. Nah, sebelumnya saya sudah buat, nanya ChatGPT juga bisa sih sebenarnya. Kita bisa nanya dia bagaimana cara mengkonversi apa, nilai float to karakter atau ke string biasanya gitu. Nih, tapi kalau ingin lihat ini gininya di FFP. Nah, di sini bisa dilihat nih, kalau mungkin bisa diketik ini. Nah, terakhiran di sini diketik saja. Oke, kita
ganti voltage-nya float to karakter. Voltage yang kita pengen ubah kita simpan di buff seperti ini. Jika sudah, ini kan voltage yang udah nih ya, kita print, kita kursornya kita pindah bagian satu ya. Oke, kita print yang ini, kita print saja buffnya. Oke, kita coba print ya, kita upload. Harusnya errornya masih ada error, cancel ke errornya apa. Nah oke, saya lupa tadi waktu ketika udah menggunakan cara seperti ini, kita harus settingnya kita harus kembalikan seperti awal. Dan close, kita coba build, harusnya tidak ada error. Oke, tidak ada error. Kita upload. Jadi sebenarnya kalau kita enable yang tadi itu perhitungannya jadi rumit sih sebenarnya. Makanya dia kan harus menangani misalkan 5 angka di belakang koma, sedangkan kita kan cuma 3 angka, makanya kita akalin aja. Bisa buat function sendiri yang maksimal 2 angka di belakang koma seperti itu. Nah kita lihat, nah ini dia sudah tampil ya, nih sudah tampil 1 angka di belakang koma. Nah tegangannya muncul. Nah udah ya. Nah mungkin itu aja sebenarnya untuk mengubah misalnya 2 angka di belakang koma gitu ya. Ini tadi itu bisa di copy, tanya ChatGPT, suruh ChatGPT ubah biar ada 2 angka belakang koma, sesuai kebutuhan aja sih sebenarnya. Mungkin itu aja. Jadi kalau misalnya untuk rangkaiannya ini ya tadi ya, lupa disampaikan ya rangkaiannya. Ya itu aja, terima kasih.